Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel atau Israel. Dalam Al-Quran, Yakub disebut dengan nama Israel, maka Bani Israel adalah anak cucu Yakub. Dalam Al-Quran, sejarah Bani Israel juga banyak diceritakan. Kaum ini disebut sebagai kaum yang diunggulkan dari umat yang lain. Janji Allah ini berlaku selama mereka berpegang kepada ajarannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain dari Yakub alaihissalam, putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Sejarah Bani Israel. Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Sejarah Bani Israel diawali dari Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, yang tumbuh di wilayah bangsa Ka'an di Jazirah Arab. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja muda. Saat masa paceklik melanda Mesir dan dua di antaranya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel atau anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Fir'aun menindas dan memperbudak mereka. Ia membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Pada suatu hari, lahirlah seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya di sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga raja, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa. Ia diberi petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Sejak kecil, ia memang sering kesal dengan perilaku Fir'aun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Fir'aun berbuat semena-mena, Allah mengutus Nabi Musa. Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun Fir'aun tetap mendustakan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Namun atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Surat Toha ayat 77. Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya Fir'aun beserta pasukannya tewas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir Al-Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa saat itu sebanyak 600.000 orang. Kekufuran Bani Israel. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir.
Sang Nabi kemudian meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi itu, mereka meminum air laut. Akibatnya, mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Bani Israel minta ditunjukkan wujud Allah. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak juga menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas sehingga Allah menghukum mereka dengan menyabarkan petir. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243 Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperlihatkan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati?" Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Menolak perintah jihad. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasuki Bait Al-Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya. Nama kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Terdapat dua orang dari kalangan Bani Israel yang menasihati agar mereka tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24 dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabaikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Kaum Nabi Musa merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir, karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Kasih Allah kepada Bani Israel. Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tih selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan manna, salwa, dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Menurut Al-Tabari, dalam tafsir Al-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, "Lalu mana tempat berlindung?" Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan gamam. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman,
Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk seperti Bani Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.